Saudara, sidang pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini adalah penyerahan bukti tambahan. Tim kuasa hukum Nadiem menyerahkan 5 bukti tambahan dalam sidang hari ini, di antaranya berita acara pemeriksaan tersangka atas nama Nadiem Anwar Makarim tanggal 4 September 2025, surat perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara untuk membuat serta peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Kuasa hukum menilai tidak ada pertanyaan di BAP yang berhubungan dengan penetapan Nadiem sebagai tersangka. Lebih lengkap soal jalannya sidang hari ini kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Ricky Sultana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Carla, sidang informasinya sudah selesai. Apakah seluruh bukti tambahan diterima oleh hakim? Ya Bella dan juga saudara, memang sidang sudah selesai terkait dengan sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Nadiem Makarim, dan tadi pihak-pihak baik pemohon maupun juga termohon, pemohon dalam arti yaitu pihak Nadiem Makarim lalu kemudian termohon dari Kejaksaan Agung sama-sama memberikan bukti tambahan baru dan sama-sama diterima oleh hakim tunggal yang melakukan ataupun memimpin sidang pada hari ini. Dan tadi ada beberapa lampiran yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Nadiem Makarim, diantaranya adalah 5 bukti tambahan baru, itu terkait dengan berita acara pemeriksaan atau BAP tersangka atas nama Nadiem Makarim, yang dimana kuasa hukum ini melihat BAP pada tanggal 4 September 2025 ini, Bella dan juga saudara, tidak tersirat ataupun tidak ada sesuatu hal yang mengarahkan pada penetapan tersangka dari Nadiem Makarim, melainkan hanya ada pertanyaan-pertanyaan general seputar dengan riwayat pendidikan, pekerjaan dan juga keluarga. Lalu kemudian ada bukti lainnya, diantaranya surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang dikeluarkan dan ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk kemudian meminta pengawasan terkait dengan pengadaan barang dan jasa sarana prasarana yang diberikan kepada SD maupun SMP pada periode 2020. Lalu kemudian surat ini juga sudah mendapatkan balasan dari Jaksa Agung Muda untuk menugaskan 4 jaksa pengacara untuk kemudian mengawal pengadaan barang dan jasa ini, lalu kemudian melaporkannya kepada Jaksa Agung Muda. Dan oleh karena adanya surat-surat inilah, maka pihak kuasa hukum ini menganggap bahwa memang untuk proses pengadaan barang jasa ini sudah dilakukan secara transparan dan juga akuntabel karena sudah melalui pengawasan dari pihak Jaksa Agung Muda. Lalu kemudian Bella dan juga saudara, untuk sidang selanjutnya nanti akan dilakukan pada esok hari pada pukul 9 pagi dengan agenda pembacaan kesimpulan dari masing-masing baik termohon maupun juga pemohon. Lalu kemudian juga pada hari Senin ini akan dilanjutkan dengan putusan dari proses pra-peradilan diajukan oleh Nadiem Makarim. Bella. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga Ricky Sultana langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Informasi usai jeda saudara, program makan bergizi gratis disambut antusias para penerima manfaat di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selain menu bervariasi, kehadiran NDG membuat siswa bisa menabung uang saku. Selengkapnya akan hadir usai jeda bersama rekan Vidi Batloloni.